Atau ada keluarga yang dia punya kebiasaan A, yang lainnya lagi B gitu. Nah, di saat itulah kita harus siap menerima keluarga baru kita. Nah, keluarga baru yang paling harus difahami adalah persoalan dengan mertua kita. Baik itu mertua dari segi bapak maupun mertua dari segi ibu, baik itu dari segi suami maupun dari segi istri. Gitu. Oke, kemudian ada satu hak dalam orang Islam yang perlu kita ketahui, bahwa seseorang laki-laki, walaupun dia sudah, kalau seseorang perempuan saat dia menikahi seorang laki-laki, maka taatnya dia kepada seorang laki-laki itu lebih utama. Tapi teman-teman, kalau seorang laki-laki itu menikahi seorang perempuan, maka memuliakan orang tuanya itu tetap harus menjadi yang pertama. Kita tidak bahas perihal nafkah ya, karena kalau perihal nafkah itu beda lagi kalau menurut Imam Nawawi, dan ini pendapat yang mungkin banyak diambil oleh para ulama. Kalau soal nafkah, walaupun seorang suami itu harus memuliakan ibunya, bapaknya, orang tuanya, tapi kalau perihal nafkah, dia harus mendahulukan nafkah kepada istri dan anak-anak. Tapi kalau soal ketaatan, kalau soal memuliakan, itu kedudukan orang tua itu tetap yang pertama bagi seorang suami. Beda saat seorang perempuan menikah, maka kedudukan saat seorang istri itu ketaatan yang paling utama adalah kepada suaminya. Tentunya ini bukan terus kemudian kok suaminya diminta untuk serta-merta yang sebagainya lagi, tidak. Karena ada beberapa tahapan juga, bahkan nanti ada kondisi-kondisi di mana walaupun seorang istri itu harus lebih taat kepada suami, tapi ada kondisi-kondisi di mana kemudian seorang istri itu juga harus mendengarkan usulan-usulan atau mendengarkan masukan-masukan atau hal-hal baik dari orang lain selain suaminya. Pada saat kondisi apa nanti akan diperjelas kembali. Tapi secara garis besarnya, secara globalnya, seorang suami itu ketaatan kepada istrinya itu lebih kuat. Seorang istri ketaatan kepada suaminya lebih kuat, sedangkan seorang suami ketaatan kepada orang tuanya lebih kuat. Nah, dari sinilah kemudian seorang istri harus tahu tentang hal ini, gitu kan. Dari saat dia sudah menikah, dia juga harus tahu gimana hal ini. Kemudian jangan kemudian salahkan seorang suami saat kemudian dia dalam beberapa keadaan dia harus mendahulukan orang tuanya, gitu kan ya. Misalkan orang tuanya minta dianterin ke suatu tempat, sedangkan istrinya pengen nge-mall, gitu kan ya. Wah, mungkin weekend nih pengen nge-mall, sedangkan orang tua si suami minta dianterin untuk misalkan untuk arisan atau yang sebagainya lagi. Maka di saat kondisi seperti ini ya istri harus tahu bahwa oh ya sudah gitu, harus rela untuk kadang-kadang kemudian suaminya ini lebih mendahulukan orang tuanya gitu. Apalagi hajahnya antara nge-mall dengan kajian itu lebih kuat kajian, misalkan demikian. Tapi tetap bagi seorang suami juga harus menyampaikan kepada istrinya gitu. Jangan sampai kemudian istrinya itu kepengen ngajak keluar, suaminya nggak menyampaikan ada urusan dengan istrinya, ada urusan dengan orang tuanya, kemudian istrinya nungguin, kemudian suaminya saat selesai urusan dengan orang tuanya, balik-balik kemudian dia bilang, kamu tuh harus lebih taat kepada saya, itu harus lebih taat kepada orang tua saya mendahulukan orang tua saya. Bukan seperti itu cara mainnya gitu. Tetap harus seorang suami itu mengkomunikasikan dengan baik kepada istrinya atau yang sebagainya. Kenapa demikian? Karena sebenarnya kita kembali ke materi sebelumnya ya, satu atau dua materi sebelum ini, bahwa hal terpenting dalam rumah tangga adalah komunikasi, teman-teman. Karena rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang terjalin komunikasinya. Komunikasi itu apa? Komunikasi itu mungkin bisa diartikan ngobrol,
Mungkin juga bisa diartikan bercakap-cakap dalam artian berdiskusi yang sebenarnya lagi gitu kan. Mungkin kalau ngobrol kesannya itu ringan, kalau diskusi kesannya lebih berat, tapi itu harus ada terus dalam sebuah rumah tangga. Tidak terus kemudian orang bilang kalau udah 15 tahun itu rumah tangganya nggak perlu komunikasi. Nggak ada seperti itu, teman-teman. Dalam rumah tangga mau setua mau se apa ya mau selama apapun rumah tangga itu 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun gitu kan ya. Tetap komunikasi ini harus berjalan gitu. Karena ini adalah salah satu syarat supaya keluarga kita ini bisa lanjut. Termasuk tadi contohnya. Jadi walaupun eh, hak itu lebih kuat, seorang suami itu lebih kuat haknya kepada orang tua daripada kepada istrinya, tapi dia harus mengkomunikasikan hal tersebut gitu kan ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman, janganlah seorang suami ini atau seorang istri atau seorang pasangan dia membatasi untuk pasangannya itu bersilaturahim dengan keluarganya gitu. Nah, ini kadang-kadang ada ya, misalkan di suatu tempat seorang suami atau seorang istri melihat didekatkan, misalkan seorang suami dia merasa kepala keluarga, kemudian istrinya harus dekat kepada keluarga saya aja gitu. Setiap dengan keluarga istrinya selalu keluarga istrinya dijelek-jelekan atau lain sebagainya lagi gitu. Jangan demikian. Jangan kemudian istri itu menghalangi suaminya untuk mempererat hubungan keluarganya, begitupun juga dengan pihak suami. Jangan sampai menghalangi istri untuk mempererat hubungan dengan keluarganya walaupun sudah menikah gitu kan. Karena mempererat hubungan dengan keluarga, bahkan mempererat hubungan dengan saudara-saudaranya, itu adalah mendapatkan kemuliaan yang sangat banyak sekali gitu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang dia itu menghalangi atau memutus hubungan silaturahim, maka dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ma min dzambin ajdaru ayyu ajjalallahu taala li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yudakhiru lahu fil akhirah mithlul baghi wa qati'atir rahim. Jadi tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya daripada dosa perbuatan zalim dan memutus silaturahim. Jadi orang memutus silaturahim itu dosanya bukan hanya didapatkan di dunia saja, bukan didapatkan di akhirat saja, tapi di dunia dia akan disegerakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya disegerakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagai seorang keluarga, kita harus tahu kan, makanya ini pentingnya tadi mengenal gitu kan. Pentingnya kita ta'arufu dulu gitu kan ya. Makanya dalam sesi ta'aruf nanti juga ada salah satu sesi di mana kita harus mengenal keluarganya. Bahkan kalau perlu ya bapaknya, ibunya, saudaranya ada berapa, bahkan kalau perlu keluarga besar bapaknya, keluarga besar ibunya juga nanti segera dikenalkan dan harus siap untuk bersilaturahim dengan mereka semua. Jangan kemudian saya itu nggak suka kalau dengan misalkan ras bapak Afan, misalkan suku bapaknya adalah suku ini, suku suaminya suku ini, suku istrinya suku ini, istrinya nggak suka dengan suami dari suku ini ya. Kalau kamu nggak suka dengan suku tersebut ya kamu jangan kemudian memutuskan hubungan dengan mereka gitu kan. Tapi saya suka dengan orangnya Pak gitu. Saya suka dengan orangnya Ustaz. Jadi seorang perempuan dia suka dengan suaminya, tapi dia nggak suka, wah kalau modelnya suku ini itu mesti gaya ngomongnya ceplas-ceplos. Saya itu nggak bisa dengan mendengar orang ngomongnya tanpa direm, mungkin seperti itu gitu kan ya. Gaya ngomongnya salah-salah aja. Ya saat kamu itu ingin menikah atau menerima pinangan suami kamu, atau sebaliknya saat suami mengajukan taruh kepada istrinya, ya dia harus tahu konsekuensi itu. Jangan kemudian setelah itu malah diputuskan hubungannya. Sekarang banyak ya teman-teman ya, banyak kejadian bahkan dibatasi hubungan dengan orang tua gitu. Mau pulang ke kampungnya, misalkan yang satu tinggalnya di tempat di dekat rumah suami, atau yang keluarganya tinggal dekat rumah suami atau tinggal dekat rumah istri gitu kan ya. Mau pulang kampung ke rumah suaminya, ke rumah pasangannya dihalang-halangi. Wah gitu. Bahkan
Bahkan ini perlu disadari juga, termasuk permasalahan misalkan mudik gitu kan ya. Ya kalau misalkan sudah sepakat, itu lebih baik misalkan mudiknya bergantian. Oh, Idul Fitri sekarang itu di keluarga suami, Idul Fitri besok di keluarga istri. Atau mungkin setiap Idul Fitri itu di keluarga suami, setiap Idul Adha di keluarga istri. Mungkin seperti itu. Kalau mau diakali silahkan, itu jadi kesepakatan. Asalkan silaturahim itu terus berjalan. Bahkan pasangan yang baik adalah pasangan yang mengingatkan gitu, bahkan gitu. Yuk kita silaturahim keluarga kamu. Begitu juga dengan misalkan seorang laki-laki mengajak istrinya, silaturahim dengan keluarga besar kamu yuk. Seorang istri juga sama, silaturahim dengan keluarga besar kamu. Itu mempererat. Gitu. Jangan kemudian malah menjauhkan. Kenapa? Karena saat kita bersilaturahim dengan mereka, maka itu kemudian kita menyambung hubungan dengan mereka, kita akan mendapatkan pahala. Pahala apa? Paling jelas adalah dipanjangkan umurnya. Maksudnya panjangan umurnya itu adalah diberikan keberkahan pada umurnya. Jadi umurnya itu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dengan kebaikan, diberkahi dengan amal soleh yang sebagainya. Kenapa? Karena dia suka silaturahim. Rasulullah itu sosok yang sangat-sangat suka bersilaturahim. Entah kepada saudaranya, entah kepada di rumah anak-anaknya, entah di rumah teman-teman dekatnya atau di rumah mertuanya gitu kan, mertuanya Rasulullah. Rasulullah sering bersilaturahim dengan mereka. Bahkan ada waktu-waktu khusus di mana Rasulullah itu menjadikan waktu itu sebagai waktu untuk dia bersilaturahim dengan orang-orang tersebut. Kenapa? Karena pahala yang sangat besar dari silaturahim itu. Makanya jangan kemudian kita memutus gitu kan. Makanya saat seorang ini ingin persiapkan pernikahan, ingin meminang seorang perempuan atau seorang perempuan menerima pinangan seorang laki-laki, maka juga harus tahu konsekuensi yang selanjutnya bahwa dia harus menjadi orang yang bisa bererat hubungan dengan keluarga besar pasangannya tersebut. Yang paling sulit seperti itu teman-teman, bererat hubungan dengan keluarga besar pasangan. Kemudian selanjutnya adalah dalam kita menerima keluarga baru juga ada satu hal yang harus kita perhatikan. Nah, ini berkaitan dengan ipar. Apalagi kalau masih tinggal serumah. Gitu. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum waddukhulu 'alan nisa'i", faqala rajulun minal ansar, "Ya Rasulullah, afara'aita alhammu?" Rasulullah menjawab, "Alhammu al-mautu." Artinya, berhati-hatilah kalian saat kalian masuk menemui seorang wanita. Ini bagi seorang laki-laki ya. Ataupun yang berlaku juga sebaliknya. Lalu seorang laki-laki Ansar pun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita menemui perempuan wanita tapi dia ipar kita? Misalkan saya menemui ipar saya." Maka Rasulullah menjawab, "Alhammu al-mautu." Ipar itu adalah kematian. Maksudnya, ipar itu justru fitnah terbesar dalam rumah tangga. Salah satu fitnah terbesar. Jadi fitnahnya mungkin datang dari orang terdekat kita. Kita kan nggak ada yang tahu gitu kan ya kemudian ya. Mungkin maka kemudian kita membatasi hubungan dengan ipar kita. Enggak juga. Tetap berhubungan silaturahim yang baik gitu kan ya. Tapi usahakan jangan berdua-duaan dengan iparnya. Atau jangan hubungan chat dengan iparnya. Ipar yang lawan jenis ya, kalau ya sama jenis mah nggak ada masalah. Ipar lawan jenis, misalkan saya dengan ipar dari keluarga istri saya yang perempuan. Begitu juga dengan istri saya dengan ipar dari keluarga saya laki-laki. Chat-chat yang nggak perlu dihindari. Ya, kalau perlu chat silahkan, tapi sekedarnya saja. Terus kemudian jaga pandangan dengan ipar kita. Kemudian jaga komunikasi juga. Jangan sering komunikasi berdua terlalu lama, apalagi di tempat yang sepi sendiri. Apalagi pergi. Kadang-kadang di suatu tempat misalkan naik mobil bareng gitu kan ya sama iparnya, naik motor kemana gitu kan ya. Nah ini yang bahaya gitu kan ya. Kalau sering terjadi seperti itu, makanya kemudian saat suami, apalagi kalau suaminya itu tinggal jauh gitu kan ya. Seorang istri sendirian, tidak punya siapa-siapa misalkan, siapa yang harus diberikan harus ditanyain kadang-kadang
dia minta tolong kepada iparnya. Dia merasa bahwa, wah, adik suami saya ini tidak akan ngapa-ngapain. Jangan demikian. Rasulullah mengatakan, alhammu al-mautu. Ipar itu kematian. Ipar itu menjadi salah satu apa namanya, fitnah bagi seorang pasangan gitu kan. Kenapa kok dikatakan alhamu al mautu? Kalau dengan lawan jenis yang bukan ipar atau bukan ada hubungan keluarga, mungkin kita sudah tahu gitu kan. Kita sudah tahu bahwasanya kita harus menjaga hubungan dengan lawan jenis. Tapi kalau untuk urusan dengan keluarga kadang-kadang kita lengah gitu kan ya. Dengan ipar juga kadang-kadang kita lengah gitu kan ya. Ini pun juga termasuk dengan saudara, dengan orang tua, bahkan dengan orang tua pun, dengan orang tua mertua, misalkan dengan mertua pun, seorang perempuan itu juga harus jaga auratnya gitu kan ya. Auratnya dalam artian ya ditampakkan aja ya sekedar rambut kan boleh ya dengan mertua ya, rambut atau mungkin, tapi jangan kemudian pakai, mohon maaf, pakai celana pendek, pakai baju yang tidak pantas ya depan orang tua, jangan demikian. Walaupun itu mertua saya, itu kan mahram saya gitu. Itu juga harus berhati-hati gitu kan ya. Juga dengan ipar tadi ya. Kalau ipar itu sudah jelas tidak mahram. Gitu. Kalau tidak mahram dengan ipar kita, ya kita harus menjaga hubungannya, termasuk harus menjaga komunikasi. Komunikasi sebatasnya saja, gitu. Seperlunya saja. Jangan kemudian sering-sering kita berkomunikasi dengan ipar kita. Karena biasanya dari komunikasi yang intens itulah kemudian terjadilah hubungan-hubungan yang tidak kita inginkan. Terlebih lagi kalau masih tinggal dalam satu rumah yang sama, gitu, dalam satu atap yang sama, gitu kan, harus benar-benar dijaga hubungan-hubungan seperti ini. Gitu. Baik, selanjutnya ini saya sudah jam 7, sudah saatnya nanti beralih ke sesi yang selanjutnya ya, tapi saya ingin menjelaskan yang terakhir. Dalam kita menerima keluarga baru, itu yang harus kita jaga adalah saat kita mempunyai sebuah keluarga, saat seorang menikah dengan seorang pasangannya, laki-laki menikah dengan perempuan, perempuan menikah dengan laki-laki, maka ada satu hal yang harus dijaga, yaitu rahasia keluarganya. Kalau bisa, jangan mengumbar rahasia. Kecuali kalau itu adalah kepada orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah kita. Jangan sampai kemudian seorang suami mengumbar rahasia istrinya, gitu misalkan, mengumbar rahasia di keluarganya, istri saya tuh kayak gini bla 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 bla. Nanti bikin setan masuk. Kalau kepada sembarangan orang, seorang suami nongkrong, kemudian dia cerita kepada istri saya itu bla bla bla. Begitupun juga dengan istri, gitu kan. Jangan kemudian cerita seenaknya saja tentang suaminya, tentang hal keluarganya, jangan. Cukup ceritakan apa hal-hal yang baik-baik saja, bahkan gitu kan. Yang kurang-kurangnya itu udah diomongin aja di antara keluarga itu. Karena saat kemudian ini keluar, kita menceritakan kekurangan suami kita, seorang suami menceritakan kekurangan istrinya, kemudian atau kekurangan anaknya, kekurangan dalam artian ini istrinya kurang didik dalam anaknya, begitu juga dengan mungkin suami kurang komunikasi, bla bla bla, diceritakan semua keluar, gitu kan ya. Nah, ini kadang-kadang muncul was-wasah, bisikan-bisikan yang tidak kita inginkan. Bisikan-bisikan yang mungkin bisa memperenggang keluarga kita. Kecuali kalau memang itu kita yakin bahwa misalkan, oh saya melihat ibu saya, ibu mertua saya itu bisa menyelesaikan masalah ini, atau ibu saya bisa menyelesaikan masalah ini, bapak saya bisa menyelesaikan, atau bapak mertua saya bisa menyelesaikan masalah ini, silahkan. Kalau tidak, itu jangan. Kalau hanya untuk sekedar cerita, sebaiknya jangan. Kalau sesekali, monggo silahkan. Tapi kalau kemudian semua diceritakan, ya, karena seorang suami harus menjaga aib pasangannya, seorang istri harus menjaga aib pasangannya, karena bagaimanapun juga dia adalah pasangan kamu, yang aibnya jangan kamu umbar, gitu kan. Kekurangan-kurangannya jangan kamu umbar, gitu. Sebaliknya apa, komunikasinya dijalankan di keluarga tersebut, gitu kan ya. Makanya tadi kuncinya adalah sebelumnya adalah komunikasi kembali, karena dari situlah kemudian seorang bisa mempererat keluarganya, sehingga
apa hal yang menjerat-jerat itu nggak keluar gitu. Dalam setiap rumah tangga itu mesti ada kerikilnya. Dalam setiap rumah tangga itu mesti ada hal-hal yang tidak enak. Mesti ada itu. Tapi jangan sampai itu kemudian keluar. Terlebih lagi kita cerita kepada tetangga kita, cerita kepada teman-teman kita, terlebih lagi teman-teman nongkrong yang ibaratnya ya apa namanya mungkin nggak tahu gitu kan. Bahkan ada larangannya kita menceritakan apa namanya permasalahan, mohon maaf, permasalahan penting dalam hubungan keluarga kita gitu kan ya. Itu kita tidak boleh menceritakan siapapun juga. Dan ini mudah-mudahan hal ini bisa menjadi bekal bagi kita. Jadi dalam kita menerima keluarga baru itu kita juga bisa tadi memuliakan mertua kita, kemudian bersilaturahim itu harus kita kuatkan bersilaturahim dengan keluarga pasangan kita, kemudian membatasi hubungan dengan ipar kita gitu kan ya. Dan selanjutnya adalah menjaga rahasia keluarga kecil kita. Rahasianya dijaga, aib suami kita dijaga, aib istri kita dijaga, atau aib calon istri calon suami. Makanya kita biasakan sekarang bagi teman-teman yang belum menikah, maka yang harus dibiasakan adalah satu, teman-teman, tolong biasakan untuk bisa menjaga rahasia. Ada saat di mana kita harus mengumbar, menyatakan sesuatu, ada saat di mana kita harus keep sesuatu itu. Kalau itu adalah sebuah rahasia, jangan diceritakan. Jangan diumbar, jangan diperlukan. Itu mungkin dari saya teman-teman semuanya. Mohon maaf saya sedikit telat 5-6 menit ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua yang menyimak di sini. Qulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Selanjutnya untuk sesi ngobrol dengan tamu kita, diskusi dengan tamu kita, insya Allah akan dipandu oleh istri saya yaitu Hana Syaidah. Wallah Hana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya, tadi kita sudah sama-sama nih mendengarkan kajian lanjutan ya sebenarnya. Kalau teman-teman yang kemarin hadir mungkin episode ketiga, sebenarnya ini tuh melanjutkan dari beberapa poin di episode ketiga. Nah, karena hari ini tuh sebenarnya episode yang spesial, alhamdulillah di sini juga sudah hadir ya, dua pasangan yang unik nih sebenarnya behind the scene pernikahannya gitu. Nggak cuma hanya sebagai suami istri, tapi juga dengan latar belakang yang menurut kami ini cukup unik. Kayaknya banyak yang bisa digali dari kedua pasangan ini. Alhamdulillah di sini udah hadir ya, Eki dan Sofi, pasangan pebisnis. Mereka berdua memiliki bisnis pempek taekwan ya. Udah sempat nyoba juga nih saya dan recommended banget. Mungkin nanti bisa sedikit di spill juga nih bisnisnya ya, Mas Eki dan Mbak Sofi. Di sini juga sudah hadir Zikri dan Nadia, kedua suami istri ini adalah pasangan yang tinggal di Jepang. Jadi Nadia ini sedang melanjutkan studi di Jepang dan alhamdulillah Zikri berkesempatan untuk menemani istri ya, mendampingi istri ikut ke Jepang. Nah, fun fact-nya juga nih, sebenarnya kedua pasangan ini mungkin umurnya seumuran ya, jadi umurnya nggak terlalu jauh beda. Menurut saya ini juga cukup unik. Kemungkinan kalau misalnya punya suami atau istri yang umurnya tuh masih mirip, mungkin punya challenge tersendiri gitu untuk menghandle gimana sih egonya masing-masing, emosinya masing-masing gitu. Nah, mungkin boleh menyapa teman-teman semua dulu nih, Mbak Sofi, Mas Eki, Mbak Nadia, dan Mas Zikri. Ya, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami Sofi dan Eki. Waalaikumsalam teman-teman. Saya Zikri Hisham dan Nadia. Salam kenal. Ya, salam kenal ya. Alhamdulillah. Gimana nih kabar ya? Sehat ya? Nih, alhamdulillah dua-duanya nih Mbak Sofi sama Mbak Nadia lagi mengandung ya. Kita doakan insya Allah sehat. Amin. Alhamdulillah.
Mungkin langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol kali ya, supaya teman-teman mungkin ada yang udah penasaran juga, karena kemarin dari tim Pas udah sempat share sedikit gitu ya, gimana sih sebenarnya kedua pasangan ini dari latar belakang bisnis, yang tadi saya juga sempat spill sedikit ya, latar belakang bisnis dan juga latar belakang yang hidup di luar negeri gitu ya. Pasti challenge-nya nih nambah lagi, udahnya baru nikah, terus dapat lagi challenge-challenge baru. Nah, mungkin aku mau sedikit tanya dulu nih dari Mas Eki dan Mbak Sofi. Kalau boleh tahu udah berapa tahun sih nih menikahnya? Kalau kami alhamdulillah sudah masuk ke tahun keempat pernikahan. Tahun keempat ya, Alhamdulillah. Kalau Mas Zikri sama Mbak Nadia gimana nih? Alhamdulillah kami juga sudah melewati pernikahan selama 1 tahun 2 bulan. Baru ya, baru. 1 tahun 2 bulan, Alhamdulillah. Ini ada sedikit perbedaan 3 tahun ya kira-kira. Mungkin juga challenge-nya berbeda dari yang baru. Bisa dikatakan pernikahannya masih rada baik ya. Baru menikah 1 tahun 3 bulan. Dan gimana sih pernikahannya Mas Eki sama Mbak Sofi yang udah menuju 4 tahun. Nah, gimana nih kalau misalnya dari kedua pasangan ini, kira-kira pas udah menjalani kehidupan pernikahan gitu ya, mungkin dari awalnya sempat melewati proses ta'aruf, proses perkenalan, ternyata pas udah nikah gitu, gimana nih? Ada suatu realita yang mungkin berbeda dari ekspektasi atau enggak sih sebenarnya sama-sama aja, alhamdulillah udah menerima dengan apa adanya. Mungkin boleh dari Zikri sama Mbak Nadia dulu nih, dari yang baru menikah ya. Mungkin Iya. masih agak kaget-kaget enggak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk sharing ya terkait pengalaman pernikahan kami melalui proses ta'aruf, alhamdulillah sejauh ini ya, selama berta'aruf itu kita perlu bersepakat bersama-sama ya untuk menuntaskan apa-apa yang sekiranya pertanyaan-pertanyaan besar itu eh, yang ada pada diri kita itu kita coba diskusikan bareng-bareng sehingga saat kita menjalankannya nanti setelah menikah itu tidak bahasanya tidak mungkin ada hal yang kita terkejut ternyata seperti ini seperti itu sehingga ya tadi mencegah ekspektasi ekspektasi yang tidak dirasa tidak tidak apa sih Tidak sesuai kali ya. ya tidak sesuai gitu ya. Eh, Alhamdulillah terselesaikan gitu di selama ta'aruf. Ditambah juga kami ini juga merupakan teman waktu SD ya. Dan juga kebetulan kedua orang tua kami, mertua kami itu juga saling kenal gitu di komunitas karena SD juga ya mungkin di komunitas wali murid gitu kan. Jadi alhamdulillah juga adaptasi dalam berkeluarga tadi yang sudah KUK, Ustadz Uke sudah jelaskan terkait berumah tangga dengan mertua orang tua itu juga sudah terselesaikan dan menenangkan gitu. Jadi selama menjalankan ta'aruf itu alhamdulillah sesuai ekspektasi dan kami sangat bersyukur gitu. Alhamdulillah. Jadi ini ceritanya teman SD ketemu jadi suami istri ya. Iya. Terpisah jarak berapa tahun tuh akhirnya ketemu lagi jadi malah jadi suami sama istri yang setiap hari ketemu 24 jam ya. Mungkin kalau dulu SD cuma ketemu dari pagi sampai sore, sekarang ketemu dari pagi sampai pagi lagi gitu. Iya, tiap hari. Iya, alhamdulillah. Tapi tadi udah ini juga ya disampaikan oleh Mas Zikri, ternyata di proses ta'aruf tuh boleh nanya sedetil mungkin, bahkan kita mencoba menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum, kalau kita pakai CV gitu ya, atau mungkin di perkenalan belum sempat kita ungkapkan, tapi nanti akan ada nazor, terus proses-proses lainnya yang bisa kita tanya lebih detail lagi. Nah, gimana nih kalau untuk Mas Eki sama Mbak Sofi nih, setelah 4 tahun, apakah ada perubahan yang setiap tahunnya harus diadaptasi atau sama aja sih sebenarnya kayak tadi Mas Zikri dan Mbak Nadia ya, udah lebih bisa dikontrol? Ya, terima kasih Kak Hana. Kalau kami mungkin bisa dibilang terlalu beda banget ya kisahnya sama Zikri dan Nadia ya. Kalau tadi kisahin tentang ta'aruf, kalau kami malah bisa dibilang kayaknya nggak pakai ta'aruf ya. Sat banget ya. Ta'arufnya singkat. Singkat banget denger-dengar ini ya dari hitbah langsung akad ya. Iya, jadi kurang lebih seperti itu Kak. Kondisinya malah waktu itu alhamdulillah juga 4 tahun ini kemarin ya 3 Agustus kemarin alhamdulillah
usia pernikahan kami. Jadi pas 3 Agustus 2019 kemarin tuh, padahal niat saya gitu ya dengan keluarga ke rumah Sofi itu hanya untuk langsung hitbah gitu. Nah ternyata kisahnya qadarullahnya langsung apa namanya ditembak langsung ya sama ayah mertua gitu ya untuk langsung akad gitu. Ya kalau bagi saya yang memang nggak biasa dengan budaya itu ya di rumah, kebetulan kakak juga sudah menikah saat itu, perempuan semua sih kayak gitu. Jadi ya kaget ya, pertama kaget dan loh, kok jadi kayak gini Plot twist kisahnya ya. gitu. Iya, plot twist banget. Ya akhirnya saat itu yang coba diskusi singkat ya, karena kan udah saling berhadapan tuh. Ini gimana nih lanjut atau enggak gitu ya? Atau seperti apa gitu ya. Ya ternyata kalau di apa namanya orang tua saya gitu kasarnya membebaskan saya ya terserah kamu kayak gimana kayak gitu. Alhamdulillah saat itu langsung akad. Jadi ya memang urgensinya lebih ingin supaya urusan-urusan menjelang nanti ada resepsi dan sebagainya ya ke KUA dan sebagainya mudah gitu ya. Tidak repot berjauhan dan sebagainya. Jadi harapannya dengan langsung akad itu kan ya kasarnya gampang ya kemana-mana udah bisa berdua dan sebagainya ngurusnya kayak gitu. Dan alhamdulillah kalau nggak salah tanggal 3 Agustusnya itu hitbah atau lamaran ya dan langsung akad. Alhamdulillah tanggal 16 Agustusnya itu udah selesai ya semua urusan KUA-nya dan 17-nya. Jadi kalau 17-an biasanya kita lomba-lomba, kalau kami malamnya langsung resepsi itu. Jadi sengaja malam biar bisa pada datang ya. Kalau paginya kan pada lomba dan sebagainya. Dekornya Jadi merah lebih putih seperti juga itu nggak ya. berarti ya? Waduh, enggak ya? Enggak yang biru. Ya, seperti itu sih. Iya, jadi proses pengenalan lebih ke diri masing-masingnya itu justru setelah menikahnya kayak gitu. Jadi yang di luar ekspektasinya itu adalah eh, ya bagaimana kita terkaget-kaget ya ternyata ternyata suamiku begini, ternyata bisa dibilang juga gitu kita yang menjalani kehidupan kita aja tuh bahkan bisa terkaget-kaget dengan ternyata aku begini ya gitu setelah menjadi istri kayak gitu sih. Tapi Ya, memang jadi walaupun di luar ekspektasi gitu, tapi semuanya tuh terasa lebih indah gitu karena kita melakukannya bersama. ya, Masya Allah. Jadi tadi ya, karena perubahan-perubahan adaptasi itu malah jadi gimana kejutan-kejutan kecil yang memperindah kehidupan pernikahan itu gitu ya. Iya betul banget Oke. Kak. Ini mungkin aku sedikit info ya. Jadi selain di Zoom ini kita juga live di TikTok. Jadi teman-teman kalau ada yang mau nanya nih tadi ada yang bertanya ya, boleh bertanya atau tidak boleh, silakan tanya aja nanti insya Allah akan disampaikan. Oke, boleh. Mungkin kita langsung lanjut lagi ya. Sebenarnya nih aku juga sedikit tahu ternyata pasangan dari Mas Eki dan Mbak Sofi ini sebelum jadi pebisnis dulu juga sempat ya. Mas Eki ini kan ada bisa dibilang pekerjaannya di daerah timur. Terus Sofi juga ikut ya, Mbak Sofi ikut oleh suami. Jadi mungkin dari pertama nikah harus beradaptasi juga tinggal di tempat yang baru. Mungkin nanti juga ada kejutan-kejutan kecil yang baru lagi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita boleh tanya nih, sebenarnya dari pengalaman 4 tahun itu ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan gitu? Ataukah nanti yang paling menyedihkan, paling menyenangkan, atau paling yang memberikan pelajaran buat berdua gitu? Gimana kalau Mas Eki dan Mbak Sofi nih? Kalau untuk hal yang paling berkesannya itu ya setelah 4 tahun ini memang adalah ketika kita berangkat bekerja ke daerah timur, tepatnya di daerah Mimika Barat ya, di ya sekitar 6 jam lagi gitu dari Timika, daerah Papua. Itu setelah 2 pekan atau 3 pekan gitu, setelah kami menikah, itu kami berangkat dan ternyata tempatnya itu tempat yang terpencil gitu, desa terpencil di dalam hutan yang memang belum ada sinyal, belum ada listrik gitu, jadi masih mengandalkan genset. Kalau buat saya pribadi ya, tantangannya itu adalah ketika Mas Eki ini harus bisa dibilang dinas ke dalam hutan gitu. Jadi
saya ditinggal di dalam camp sendirian gitu dengan suasana yang baru, dan ternyata perginya lama gitu, 9 hari. Nggak bisa Masya Allah, komunikasi, 9 hari. nggak ada sinyal. Iya, terus ya gimana, jadi hanya mengandalkan ya udah kita hanya bisa berkomunikasi via doa gitu kan. Saya ngedoain, terus ya semoga dia juga ngedoain gitu. Hujan. Ya belum hujannya yang apa ya, suasana alam di sana kan juga berbeda ya dari kita. Di sana tuh lebih lembab, lebih ya berbeda lah. Udah gitu orang-orangnya juga pastinya berbeda gitu, watak dan karakternya. Itu benar-benar harus adaptasi dan mau nggak mau harus bertahan gitu kan. Dan kamu? Kalau perihal kegiatan sebelum berbisnis ya, itu memang saat proses mau menikah itu Kak, saya juga kebetulan lagi proses untuk ini ya, apa namanya, seleksi untuk kerja ke Papua itu gitu. Jadi kebetulan saya background-nya kuliahnya di kehutanan, jadi ya saat tadi ya perihal nyambung lagi Zikri, perihal CV dan apa, ta'aruf dan sebagainya, eee, ya memang kita perlu sampaikan ya, apa-apa yang rencana kita ke depan ya. Jadi saat itu memang saya sudah sampaikan ke orang tua beliau, langsung ya deh saat itu kan masih via orang tua, bahwa saya sedang, seleksi kerja juga nih ke Papua khususnya. Jadi, saya serahkan ke Sofi dan, keluarga seperti apa, tetap menerimakah atau seperti apa gitu ya. Jadi memang, singkat cerita ya akhirnya, Sofi khususnya ya, ya namanya juga saat itu udah akan menikah ya pasti menyesuaikan dengan, suaminya ya. Beliau menerima dan qadarullah-nya ya tadi ya setelah 17-an awal September langsung harus berangkat ke, Timika, ke Papua dan ya mau apa ya, belajar banget komunikasi ya, tadi nyambung, pembahasan dari Ustadz Kanzan, gimana supaya kita bisa lebih menenangkan diri kita ya. Karena tadi, diceritakan oleh Sofi, jadi kalau nggak salah, Senin kalau nggak salah Senin nyampe, Kamis itu langsung saya berangkat itu, yang dinas itu Masya ya, Allah, langsung nge-camp ditinggal gitu berarti ya. ya. Langsung nge-camp karena, ya tugasnya saat itu udah ya namanya juga udah bekerja ya, siap apa yang diarahkan pimpinan. Jadi 9 hari, dan waktu hujan dan sebagainya. Ya walaupun masih satu kawasan tetap ya namanya juga di sana ya jaraknya lumayan jauh kalau kita ingat ataupun apa namanya, eee, apa namanya, ya pengen pulang gitu ya nemuin istri kan cukup jauh ya. Jalan kaki bisa sih, cuma ya lumayan berapa kilo dan ya kita, percaya, kita yakin bahwa, ya ada Allah ya yang menjaga istri saya saat itu, dengan ya pokoknya pasrah lah ya, sepasrah-pasrahnya, eee, meninggalkan ya, udah dibawa jauh, ditinggal lagi gitu kan, dan ya nggak tahu tuh bagaimana keadaannya, alhamdulillah, masih masih apa namanya, ibarat kata masih aman lah gitu ya. Karena, kita kan nggak tahu ya saat itu, ya namanya juga di timur dominan teman-teman yang non-muslim ya, yang cukup banyak karyawannya walaupun, pimpinannya gitu ya di sana muslim, tapi kita tetap, khawatir ya karena kan orang-orang baru gitu, baru ketemu juga pas di saat itu dan ya alhamdulillah banyak dinamika yang perlu, di apa namanya, disesuaikan, belajar lagi gitu. Ya, apalagi di tempat jauh ya, karena kan bisa dibilang Sofi ini nggak terlalu jauh-jauh ya, ibarat kata mainnya gitu ya. Kalau saya mungkin karena aktivitas di kuliah di kehutanan mungkin agak jauh dan laki-laki ini. Nah ini udah dinikahin, dibawa kabur ke Papua gitu kan. Habis itu apa namanya, ya khawatir aja gitu ya, kan namanya juga ta'arufnya singkat, sebenarnya saya juga nggak terlalu kenal banget Sofi secara dalam, kalau Zikri sama Nadia mungkin dari SD udah tahu sedikit banyak gitu ya, gimana-gimana. Kalau saya nggak tahu gitu gimana, beliau kalau tinggal jauh itu seperti apa. Hidup kan bisa dibilang hampir semua di Jabodetabek ya, walaupun kuliah di Bogor.
dengan segala fasilitas yang ada, ini dibawa kabur langsung ke tengah hutan. Ada sih sinyal, tapi wifi satelit itu juga terbatas, tergantung genset nyala. Wah, pokoknya Banyak ya, jadi luar tesnya buat Sofi nih banyak obstacle-nya banyak juga ya. banget ya. Buat jadi istrinya Mas Eki nih banyak tes yang bertubi-tubi gitu ya untuk Mbak Sofi ini. Oke, Tantangannya Masya luar Allah biasa. ya. Iya, Masya Allah. Tapi dari cerita tadi ya, dari cerita Mas Eki dan Mbak Sofi, saya juga jadi belajar bahwa kita tuh ya pada akhirnya kita hanya bisa mengandalkan Allah gitu ya. Karena yang bisa menjaga suami kita, istri kita ikhtiar semampu kita. Tapi kan pada akhirnya kita nggak bisa benar-benar menjaga selama 24 jam gitu ya. Mungkin itu challenge-nya lebih banget tinggal di Timika dan nggak ada sinyal wifi gitu ya, nggak ada kafe dengan wifi dan lain-lain. Kalau kita di sini mungkin suami pergi kemana atau istri pergi kemana udah ketar-ketir. Itu bagaimana kalau misalnya keadaannya seperti Mas Eki dan Mbak Sofi gitu ya, keadaan di Timika. Nah gimana nih kalau misalnya keadaan di Jepang gitu ya, kalau tadi masih dalam negeri, masih di Indonesia, gimana kalau misalnya dengan keadaan pasangan yang tinggal di Jepang nih? Kebetulan kalau tadi ceritanya Mas Eki yang pergi ke Timika untuk kerja, terus Mbak Sofi ikut sebagai istri. Nah, kalau misalnya pasangannya ini, Nadianya justru melanjutkan studi ke Jepang, tapi alhamdulillahnya Mas Zikri dan Ikhlas mengikuti, mendampingi istrinya gitu ya, sampai ke negeri Jepang. Mungkin banyak adaptasi justru dari Mas Zikri ya, kalau Mbak Nadianya mungkin udah cukup lama tinggal di Jepang, tapi ketika balik lagi ke Jepang gitu ya, udah bawa suami gitu. Gimana, mungkin ada pengalaman yang paling berkenan gitu ya, memberikan pelajaran atau paling seru atau mungkin lucu gitu, pengalaman-pengalaman pernikahan di Jepang gimana nih? Iya, ya Bismillah. Untuk pengalaman kami ya selama proses menikah ini, selama 1 tahun 2 bulan ini ya, yang dirasakan itu memang awal pernikahan ya, gitu kan. Dari yang pertama 3 bulan ya, mungkin ya 3 bulan setelah menikah, kita merasakan indahnya menikah gitu kan. Ya pokoknya pengantin baru gitu ya. Nanti mungkin mungkin Kak Sofi, Kak Eki, Kak Hana atau yang sudah menikah juga sudah merasakan lah gitu. Kita merasakan begitu dekat, begitu hangat gitu. Tapi ternyata memang sih ini juga dibahas saat ta'aruf juga ya. Pada saat itu Nadia juga sudah diterima S2 gitu di Jepang. Cuman kan kondisinya masih pandemi kalau nggak salah ya. Jadi Nadia belum berangkat, yang seharusnya sudah di Jepang, yang seharusnya sudah berangkat gitu pada saat itu. Baru berangkat setelah menikah ini. Nah, jadi setelah 3 bulan menikah, waktunya tiba Nadia itu berangkat. Di awal ta'aruf itu kita juga sudah sepakat gitu, kalau Nadia S2 plannya mau gimana dan sebagainya. Gitu. Akhirnya diskusi-diskusi, ya apa namanya, kita nggak bisa langsung, saya nggak bisa langsung ikut Nadia ikut ke Jepang karena perlu untuk proses visa pada saat itu ya, karena pandemi jadi prosesnya lama, perlu sekitar 2 bulan ya, 2 bulan. 2 bulan untuk menunggu. Jadi saya LDM sama Nadia sekitar 2 bulan ya. 3 bulan. 3 bulan. 2 bulan nunggu, terus proses kirim dari Indonesia, dari Jepang ke Indonesia sebulan. Oh gitu, iya ya, 3 bulan jadinya ya. Iya, jadinya 3 bulan malah. Berarti kan 3 bulan kita menikah, 3 bulan LDM gitu kan. Jadi pas sudah sampai di Jepang kita umur pernikahan 6 bulan gitu. Nah, selama 3 bulan itu eh, dikira kita gampang gitu ya, kita video call gitu kan, apa namanya, terus hal-hal yang lain dan sebagainya. Tapi ternyata itu sulit gitu, yang tadinya kita memiliki nikmat untuk apa namanya ibadah bareng gitu kan, terus komunikasi lebih dekat, tatap muka dan sebagainya, itu Allah cabut gitu kan, seketika selama 3 bulan gitu. Itu ya mungkin pengalaman yang kami rasakan gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu ya kita juga saling menguatkan juga ya untuk insya Allah ini juga apa namanya sebagai ibadah juga, walaupun LDM kita juga saling mendoakan insya Allah pasti ada waktunya kita bertemu lagi gitu. Kita yakin, kita ikhlas, kita ridho untuk insya Allah kita dipertemukan kembali gitu. Yang penting kita ibadah, doa, komunikasi juga terjaga gitu. Itu versi saya ya selama menikah ini gitu. Terus juga selain itu waktu ta'aruf pun juga saya akhirnya kan memikirkan kalau misalnya LDM, bagaimana soal saya menafkahi atau mungkin mencari pekerjaan di sana, maksudnya waktu di Indonesia gitu.
waktu taaruf itu mencari nafkah dan sebagainya, karena itu sebagai suatu kekhawatiran saya juga ya, karena saya juga belum pernah ke luar negeri, ke Jepang gitu kan, nggak tahu tempatnya kayak gimana, tapi qadarullah karena Nadia sudah lumayan lama di Jepang, Nadia punya relasi yang banyak gitu untuk banyak keluarga Indonesia juga di sini yang mungkin ada keluarga di bawah gitu, untuk sebagainya itu bisa belajar juga gitu saya terhadap keluarga-keluarga yang sudah adaptasi di sini juga gitu. Jadi memang itu juga alhamdulillah sebagai salah satu bentuk usaha juga ya untuk bisa sampai di titik ini ya. Alhamdulillah di Jepang sudah ada pekerjaan dan sebagainya itu, sehingga memang yang penting kitanya aja untuk apa ya namanya, berdoa dan berusaha untuk mencari apa yang kita mau gitu, apa yang kita mau gitu ya, insya Allah Allah temukan gitu. Terus juga pun mungkin waktu bekerja di Indonesia ya, saat itu bekerja, waktu mau ke Jepang ya kita merelakan pekerjaan sebelumnya gitu kan, sehingga ya udah itu yang kita relakan, insya Allah Allah akan ganti yang lebih baik, dan alhamdulillah juga terjawab semuanya insya Allah. Mungkin versi kamu gimana? Kalau versi dari saya sendiri sih mungkin agak beda ya, karena kan sebenarnya dari tahun 2021 bulan November itu udah tahu akan lanjut S2. Cuman kalau soal jodoh tuh kayak wah nggak tahu nih kayak gimana ya gitu kan. Terus ketika akhir Februari tuh baru Februari 2022 tuh baru di hitbah gitu. Istilahnya kayak Februari di hitbah dan April tuh udah masuk kuliah gitu. Jadi kayak mungkin bisa dibilang out of plan gitu loh. Kayak kan SKS hitam kebut semalam. iya gitu kan. Jadi kayak aduh mau kuliah berarti kan maksudnya saya pun juga nggak yang berusaha untuk LDM gitu. Kalau sebisa mungkin gitu kan. Akhirnya karena alhamdulillah ada pengalaman dari beberapa teman-teman di sini juga yang keluarganya atau pasangannya ikut. Akhirnya oke, berarti ada plan lain yang harus dipersiapkan gitu. Dan alhamdulillah mungkin hikmah dari kenapa kami menikah di keadaan dan kondisi seperti ini. Misalnya mungkin kami setelah lulus S1 gitu ya baru menikah, itu mungkin karena pengalaman merantau. Kan kami berdua juga sempat merantau. Saya di Jepang sebelumnya, Pak Su juga di Semarang gitu. Jadi mungkin kenapa nggak pas S1 ya kita nikah gitu. Karena mungkin kita harus melewati pengalaman kayak hidup sendiri dulu gitu. Bagaimana kita adaptasi hidup sendiri, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang sekitar gitu. Dan ketika kami dipindahkan dan hidup bersama di negara orang, alhamdulillah adaptasi pun lancar ya, alhamdulillah ya. Sempat kekhawatiran juga kalau Pak Su ini nggak kurang nyaman atau bagaimana, karena kan kayak Isra bawa orang gitu. Terus kayak aduh gimana ya nanti gitu kan. Dan alhamdulillahnya sih mungkin karena pengalaman itu, pengalaman sebelumnya mungkin Allah mempersiapkan lah gitu istilahnya dari sebelumnya, akhirnya lancar aja ya alhamdulillah. Dan kita banyak belajar juga dari keluarga-keluarga di sini gitu, yang bagaimana suaminya ikut di bawah atau istrinya ikut di bawah. Jadi ini sih selama proses itu penuh banyak pembelajaran. Pembelajaran ya. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti ini juga ya yang tadi saya ambil, ternyata dari pasangan Mas Zikri dan Mbak Nadia ini, walaupun bisa dikatakan walaupun kenal dari SD, tapi juga cukup perlu beradaptasi gitu ya ketika menjadi suami istri. Tapi gimana caranya saling menguatkan, karena ketika tinggal di luar negeri mungkin nggak ada orang tua gitu ya, nggak ada orang tua yang bisa dimintain nasihat secara langsung, terus juga mungkin nggak ada kakak ipar yang bisa dimintain nasihat. Jadi benar-benar saling menguatkan tuh di luar negeri, berasa banget ya saling memiliki dan saling menguatkan satu sama lain. Nah, balik lagi nih ke Mas Eki dan Mbak Sofi. Kalau tadi Mas Eki sama Mbak Sofi udah sempat cerita gimana di keadaan di Timika tuh no signal, no wifi, yang benar-benar mungkin walaupun nggak bisa dibilang LDM, tapi juga jarang nih berkomunikasi. Sampai akhirnya, alhamdulillah Mas Eki sudah selesai bekerja di Timika, terus akhirnya membangun bisnis bersama yang
berarti kan udah 24 jam bareng lagi nih. Udah nggak ada tuh kejadian kayak di Timika ya, ditinggal jauh gitu ya, berapa kilometer. Nah, sekarang tuh harus benar-benar berkomunikasi terus, kayak harus diskusi sebagai sesama owner di Pempek Tekwan ya namanya ya. Itu gimana tuh? Ada nggak sih celah-celah ketika keadaan yang sesuatu yang profesional di bagian bisnis dan juga gimana sesuatu yang secara personal dalam kehidupan pernikahan, gimana sih mungkin cara mengaturnya gitu ya, cara berkomunikasinya seperti apa? Mungkin boleh di-share sedikit gitu. Oh iya, kalau setelah kita mulai merintis bisnis itu ya, memang yang kami rasakan itu hampir kayak 24 jam itu pembahasan kami itu ya soal bisnis gitu. Bagaimana kita mau mengembangkan bisnisnya, terus strategi marketing apa yang mau kita pakai gitu-gitu. Jadi sempet ada masa di mana kita tuh benar-benar fokus doang ke bisnis gitu. Jadi sampai terlupa untuk kita deep talk, kita membicarakan bagaimana pernikahan kita gitu. Walaupun dengan kesibukan-kesibukan itu, alhamdulillahnya sih karena bersama gitu. Jadi kita masih bisa untuk saling tetap ngobrol gitu, walaupun ya tipis-tipis gitu. Dan untuk kami memang sengaja memberikan spare waktu gitu untuk jalan berdua gitu. Even itu cuman untuk belanja produk bahan ke pasar kayak gitu. Tapi memang maunya berdua gitu biar selama perjalanan ada yang bisa kita obrolin gitu. Terus jadi kayak intinya kita memaksimalkan waktu-waktu yang kita jalanin bersama gitu. Ya ini ya, terkadang kita tadi ya saking fokusnya ke urusan bisnisnya, jadi terkadang urusan personal lagi-lagi masuk ya ke ranah bisnisnya ya. Entah itu karena mungkin sayanya yang terlalu tinggi untuk suaranya, mungkin karena ada 1-2 hal yang nggak sesuai ekspektasi saya gitu ya. Ataupun, kok lama sih, kok begini dan sebagainya gitu. Akhirnya mungkin meninggi ya suaranya gitu. Terus ya ini namanya juga alhamdulillah udah suami istri, terus kelihatan kan perubahan dari istri itu. Wah, ini kayaknya lagi kelihatan udah cemburut dan sebagainya. Akhirnya mengelus dada juga ya. Aduh, ini salah nih kayaknya nih dan sebagainya gitu. Akhirnya tadi ya hal-hal yang tadi kayak deep talk dan sebagainya mau nggak mau perlu kita lakukan ya untuk merilis tadi ya emosi kita, terus ego kita dan sebagainya, evaluasi kayak gitu. Jadi itu awal-awalnya itu sangat terasa ya. Alhamdulillah juga sudah setahun lebih ya bisnis kita gitu dari udah mau 2 tahun ya, November 2021 gitu ya sampai sekarang alhamdulillah. Jadi jadi pembelajaran banget ya karena saya pribadi sebenarnya nggak terlalu jiwa bisnisnya nggak terlalu banyak Kak, gitu. Mungkin lebih ke Sofi yang mencetuskan gitu ya ide itu saat itu dan akhirnya ya saya coba pelan-pelan ya untuk berusaha untuk belajar juga bagaimana menjadi pebisnis yang baik kayak gitu. Ini tuh Kak. Oke, alhamdulillah. Jadi itu ya memang kalau sama-sama suami istri gitu ya, bersama suami atau bersama istri membangun bisnis, sebenarnya ada plus minusnya. Ketika kita bisa bangun chemistry dengan sangat baik sebagai suami istri, insya Allah tuh jadi teman bisnisnya juga makin klop, mungkin diskusinya juga jadi lebih lancar. Cuma memang minusnya adalah gimana kita bisa mengesampingkan ego gitu ya, mengesampingkan baper-baper gitu ya. Apalagi tadi mungkin Mas Eki cerita, udah mulai peka nih makin tahun ke tahun, oh gini ya kalau istri udah mulai sensitif atau mungkin udah mulai cemburu tadi ya katanya. Nah itu mungkin ada tips-tips yang tadi diberikan ya, memaksimalkan waktu dari sekian banyak 24 jam ya, yang mungkin waktunya tuh jadi abu-abu gitu antara bisnis dan antara harus memposisikan peran menjadi suami atau menjadi istri, kita juga harus pintar-pintar gitu ya strateginya mengatur waktu, kapan bisa memaksimalkan waktu, kapan bisa ngobrol secara deep gitu ya, deep talk gitu sebagai suami dan istri. Nah mungkin kalau dari Mas Zikri dan Mbak Nadia juga mengaplikasikan strategi itu nggak sih? Mungkin kan kalau dari Mas Zikri juga harus mencari nafkah atau juga Mbak Nadia cukup padat gitu ya jadwal untuk melanjutkan studi S2-nya. Gimana tuh cara mengatur strategi komunikasinya
di antara kesibukan berdua ini di luar negeri di Jepang ini? Dari aku apa kamu? Iya, boleh. Aku dulu. Ya. Kalau dari kami ya, membagi apa namanya, membagi peran dan sebagainya itu alhamdulillah kami juga menerapkan bahwasannya ya kita juga untuk sama-sama belajar juga ya dalam ilmu parenting pastinya, dalam komunikasi dan juga peran kita, kewajiban kita, peran sebagai suami, peran sebagai istri itu kita berusaha untuk coba kita terapkan gitu di masing-masing gitu, sehingga kita nggak fokus untuk menuntut hak kita gitu, tapi kita lebih kepada fokus kepada kewajiban kita untuk kita kerjakan gitu sebagai peran suami ataupun istri gitu. Sehingga saat kita jalankan pun otomatis kan haknya juga terpenuhi dan sebagainya gitu. Jadi ya sama ini sih kita membagi perannya seperti itu. Kalaupun misalnya memang ada peran-peran istri yang diambil oleh suami itu juga karena ada uzur-uzur gitu. Mungkin karena istri sedang sakit atau saya sedang sakit, itu kan kita juga saling saling support dan sebagainya gitu ya. Ya itu aja sih paling kalau misalnya membagi tidak ada sebagai tuntut menuntut, tapi kita coba untuk beraksi lah, bertindak secara baik-baik dan sebagainya untuk bisa belajar bareng-bareng, belajar sabar juga, belajar apalagi ya, belajar mempelajari peran-peran sebagai istri pun kan jadi otomatis ya, misal kalau saya menjalankan menjalankan kewajiban istri, oh ternyata seperti ini yang dirasakan Nadia atau mungkin sebagainya. Jadi memang lebih kepada kita fokus belajar gitu, bukan menuntut apa yang kita mau dari kekurangan-kekurangan pasangan kita ya kita minta tolong dan sebagainya. Maksudnya Kita dituntut belajar dan menerima ya gitu gitu ya. ya. Itu sih paling kalau dari kami ya. Mungkin kamu gimana? Sebenarnya sama, cuman mungkin kayak tentunya karena peran baru, jadi pasti ya itu lagi banyak belajar ya. Ritmenya tuh seperti apa gitu kan. Karena apa ya? Karena peran ini juga, karena peran baru itu jadi kayak, aduh sebaiknya seperti ini nggak ya? Jadi kayak ada beberapa opsi cara gitu ya. Dan akhirnya jadinya kayak oke deh, fokus kita ke kewajiban masing-masing dulu gitu daripada menuntut hak gitu ya. Jadi dan alhamdulillah sih saling backup ya, dan itu sih mungkin dari proses pembelajaran itu kita jadi lebih memahami seni-seni berumah tangga gitu ya. Ya, alhamdulillah. Berarti saling backup tadi ya. Jadi bukan masalah kita tuh menuntut hak, tapi kita juga harus menjalani kewajiban. Itu yang sering kita lupa sebagai manusia ya. Kita sukanya tuh nuntut, tapi lupa untuk melakukan kewajiban kita sendiri. Ya, Masya Allah. Nah ini mungkin sedikit pertanyaan terakhir gitu ya. Untuk Mas Zikri sama Mbak Nadia dulu deh ya, biar gantian nih. Gimana sih kalau misalnya kita minta untuk Mas Zikri sama Mbak Nadia menggambarkan tentang pernikahan itu seperti apa, dan mungkin gambaran pernikahan impian untuk kalian tuh bagaimana? Yang mungkin insya Allah kita bisa semogakan bersama-sama nih sama teman-teman. Mungkin boleh di-share sedikit. Ya, apa impian pernikahan? Jadi kalau kami ya sepakat gitu selama kemarin proses taruh juga, visi kita ya jelas ya, karena pernikahan ini adalah sebagai ibadah dan juga lebih kepada menjalankan setengah agamanya juga ya, setengah agamanya lagi gitu kan. Kita ya berusaha untuk dari pernikahan ini kita bisa sama-sama berkumpul ke surga Firdausnya dengan amal-amalan kita selama setelah menikah ini. Yang tadi sebelum menikah itu kan baik, yang belum baik setelah menikah menjadi baik, atau sebelum menikah baik yang setelah menikah itu jadi lebih baik lagi, dan seterusnya gitu. Sehingga ya kita semoga juga selama menikah ini pun kita sama-sama terus untuk saling mengingatkan untuk beramal, beribadah bareng-bareng dan sebagainya, sehingga kita bisa berkumpul insya Allah di surga Firdausnya. Ya, amin, insya Allah. Teman bertumbuh sih. Iya. Bertumbuh ya. Iya, alhamdulillah. Rasa sahabat, rasa hidup. Jadi serba-serba temen ya, saling memaksimalkan gimana sih kita potensi kita, amal kita, karena ya balik lagi tadi visi misinya adalah membawa pernikahan ini
nggak cuma hanya indah di dunia, tapi juga indah di akhirat. Nah, gimana nih kalau Mas Eki dan Mbak Sofi? Apa sih menurut kalian nih gambaran pernikahan impian kalian? Pernikahan impian ya bagi kita itu, buat kami itu pernikahan adalah tempat kita belajar ya, belajar bagaimana kita bisa mengenal diri kita sendiri, bagaimana kita belajar mengenali pasangan kita, mengenali keluarga kita dan keluarga pasangan kita. Dan sepakat juga tadi seperti yang Zikri dan Nadia katakan, pernikahan itu buat kami itu sebagai tempat bertumbuh, bagaimana kita bertumbuh untuk menjadi lebih baik. Dan yang terakhir sih, bagaimana pernikahan itu bisa menjadikan kita untuk terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke. Mungkin Mas Eki ada tambahan? Udah cukup ya, mewakilkan ya. Sudah cukup terwakilkan oleh istrinya. Alhamdulillah. Ya, jazakumullah khairan katsiro atas jawaban-jawabannya ya Mbak Zikri, Mas Zikri, Mbak Nadia, Mas Eki dan Mbak Sofi. Mungkin aku sedikit merangkum dari pembicaraan kita tadi gitu ya, supaya insya Allah bisa jadi reminder kita lagi. Alhamdulillah nih Mas Eki sama Mbak Sofi dan Mas Zikri dan Mbak Nadia ini melewati proses ta'aruf. Jadi kalau misalnya sedikit mengingatkan kembali buat teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di episode keempat ta'aruf series. Jadi insya Allah ngobrol bareng sama teman-teman pasangan nikah di sini bisa menambah insight gitu ya, menambah apa ya, kita bisa bilang menambah cerita yang kita tuh bisa belajar dari mereka gimana sih behind the scene pernikahan gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang merasa kayak capek kerja, capek kuliah, capek hal-halnya, akhirnya pengen nikah aja, jalan pintasnya menikah. Padahal nggak seperti itu. Dari sini kita tuh pengen mengingatkan kembali bahwa pernikahan itu ketika kita ingin ta'aruf, kita ingin menikah, kita juga harus mempersiapkan diri, mempersiapkan mental gimana sih keadaan pernikahan gitu ya. Behind the scene selama pernikahan itu nggak cuma indah-indahnya aja. Jadi kalau misalnya tadi Mas Eki, Mbak Sofi, dan Mas Eki dan Mbak dan dia udah sempat menyampaikan, ketika ta'aruf tuh kalau bisa ditanyakan sedetil-detilnya gitu. Jadi nggak usah malu, nggak usah merasa nggak enakan, bisa menanyakan gimana plannya nanti, mungkin plan belajar, plan kerja, atau bahkan plan keluarga nantinya mau dibawa kemana, sehingga nanti ketika menikah udah bisa mempersiapkan tuh apakah plannya bersama yang tadi tuh gimana cara mengoptimalkannya, terus bagaimana kita bisa mensupport satu sama lain, membackup satu sama lain ya, kayak tadi Mas Zikri dan Mbak Nadia bilang bahwa kita bukan hanya untuk menuntut hak gitu, tapi juga melakukan kewajiban-kewajiban. Gimana kita harus membackup ketika misalnya istri lagi berhalangan di satu peran atau suami berhalangan di satu peran, bukannya kita menyalahkan, tapi gimana kita cara menguatkan atau membackup. Dan seperti yang tadi Mas Eki dan Mbak Sofi bilang bahwa dalam pernikahan itu juga butuh mengandalkan kepercayaan sama Allah. Ketika kita mungkin selama 24 jam gak bisa bareng, mungkin juga selama 24 jam bareng pun itu kita juga nggak bisa menjaga perasaan suami dan istri, kita tuh hanya bisa mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya balik lagi ke visi misi menikah kita yang tadi ini ya, sama-sama nih kompak kedua pasangan ini bilang bahwa menikah itu adalah untuk menikah dengan visi akhirat gitu. Gimana cara kita bisa mengoptimalkan di dunia ini, bukan untuk berkaya-kaya di dunia, tapi untuk mengumpulkan potensi kita, mengumpulkan amal-amal kita satu sama lain, saling menguatkan gitu ya, supaya kita tuh ada amal bareng-bareng, amal untuk menambah pundi-pundi pahala supaya kita bisa meraih surganya Firdaus. Amin, amin, amin. Insya Allah kita bisa mendapatkan itu bersama-sama bersama pasangan kita yang mungkin di sini juga ada yang hadir belum mempunyai pasangan, insya Allah bisa dipertemukan gitu ya di waktu yang tepat sesuai skenario Allah yang terbaik, ditemukan suami dan istri yang bisa bukan hanya untuk teman gitu, bukan hanya untuk teman bermesraan aja, tapi juga gimana kita menjadi teman bertumbuh, kalau kata tadi mereka ya, teman bertumbuh, gimana kita tuh nggak hanya stuck di sini aja, di comfort zone, tapi juga bisa push to the limit, sebenarnya amalan mana sih yang paling kita maksimal, karena kita tuh yakin ya, bahwa semua dari kita ini manusia itu Allah ciptakan sangat spesial, kita punya amal-amal tersendiri gitu, misalnya dari pasangan Mas Eki dan Mbak Sofi tadi mungkin beramalnya lewat bisnis, atau tadi Mas Zikri dan Mbak Nadia diberikan peluang gitu untuk berdakwah atau dengan caranya ya, beramal dengan caranya di luar negeri, di Jepang, yang semuanya punya potensi masing-masing dan punya peluang masing-masing. Nah, insya Allah kita dimudahkan dan dipertemukan jodoh yang terbaik. Nah, mungkin alhamdulillah kita udah sampai di penghujung acara nih. Sebelum kita tutup, mungkin kita ini ya, saya pimpin doa bersama-sama, insya Allah menjadikan kegiatan ini semakin barokah. Mari kita menundukkan kepala bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup dengan doa robitoh ya, agar mengikat hati-hati kita terus berada dalam jalan Allah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. ترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتوحدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وعدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفضل الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, mungkin sedikit lagi mengingatkan ya bahwa tentang pernikahan ini kita jangan merasa berlomba-lomba gitu ya. Tapi sesungguhnya ketika kita menikah itu justru kita berlomba-lomba selalu dalam kebaikan gitu ya. Mengutip tadi katanya Mbak Sofi gitu ya. Sepanjang hidup ini kita hanyalah tugasnya itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan bersama suami, bersama istri, itu kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi jangan menjadikan pernikahan ini sebagai lomba-lomba, tapi bagaimana kita menjadikan kehidupan ini kita terus-terusan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, jazakumullah khairan katsira untuk Mas Eki, Mbak Sofi, Mas Zikri, dan Mbak Nadia, serta teman-teman yang sudah menyimak dengan seksama. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di seri-seri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Iya, Jazakumullah udah memberikan materi. iya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.